berhasil. Shabbat Shalom Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, kita ada di akhir bulan kalender Ibrani 30 Kisah 57 86, dan hari ini adalah hari yang ke-7 perayaan Hanukkah ya, yang bertepatan dengan hari Sabat. Mari kita siapkan diri kita untuk bersuka cita, mengucap syukur, memuji dan mendengarkan kebenarannya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Bapa atas hari yang telah Engkau berikan kepada kami, atas penyertaan-Mu sepanjang minggu lalu Bapa, sehingga hari ini Bapa di dalam Sabat Kudus-Mu kami boleh datang di tempat ini dengan penuh sukacita, dengan penuh riang gembira Bapa, karena kami percaya Engkau yang telah bersama dengan kami. Inilah ibadah yang Engkau telah adakan
Shabbat Shalom. Selamat Shalom. Terima kasih. Kita bersyukur untuk hari Sabat ini yang oleh kemurahannya kita boleh mengadakan beribadah Sabat yang seperti diperintahkannya. Yuk kita masuk ke hidup kita, atau kita akan nyanyikan di versi yang tepat kita belajar. Kita nyanyikan beberapa. Matohu halekaya ko binuskiroteka Israel pani verokasya ako vedera esta kafeka berseka beriradera Adonai alangkah indahnya kemah-kemahmu ya Allah, dan tempat-tempat kediamanmu Israel. Dan aku berkat kasih setiamu yang dengan takut akan engkau Adonai, aku cinta pada rumahmu dan pada tempat kediamanmu bersemayam, dan aku mau bersujud menyembah. Aku mau bertekuk lutut di hadapan penciptaku, dan aku kiranya doaku kepadamu ya Adonai boleh diterima. Elohim, dalam kasih setiamu yang besar, jawablah aku dalam kebenaran keselamatanmu. Kita lanjutkan ke Mazmur baru juga. Kita nyanyikan dalam pusat Stipati yang kita hafal. Mismorsi Leo Shabbat
Prabu Kerkasdeka Beum Adeka Babylon Aliastor Palenape Ale Hikayam Beginner Kismatani Adonai Ipualeka Imase Adeka Aranen Akadumaseka Mion Angku Masebuleka Ispa Loyeda Sahil Loyamin Elsat Bifloaresaim Kemoeset Ayatsit Suko Kopoaleapen Neisa Medam Adeat Beatamaro Leolamadonai Ine Oipeka Adonai Ine Oipeka Yupeyu Yipartu Kopoaleapen Betarem kiran kami Baloti Deserin reanan Itabet enmi Basurai Ikamin alai Liber reami Tisna ena osnai Sadikata maribra Keeres papanoniske Setulin dapat Adonai Bekasrol Elohim Yafiku Oh dia duhun besepa Kesedin beanim yihyu Lehakit kiasar Adonai Suri Belo ablakahu Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Alangkah baiknya untuk menyanyikan syukur kepada Adonai dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha kudus, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam dengan bunyi-bunyian 10 kali dan dengan gambus dengan iringan kecapi, sebab telah kau nyatakan bersyukur ya Adonai dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaanmu ya Adonai, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Adonai. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Adonai, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan diceraikan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk pantai. Aku dituangi dengan minyak baru. Mereka memandang seteruku, telingaku mendengarkan hal yang orang jahat bangkit melawan aku. Orang-orang benar akan bertunas seperti pohon kurma dan akan tumbuh seperti pohon aras di dalam. Mereka yang tanam di air Adonai akan bertunas di pelataran hidup kita. Pada masa tua pun mereka masih bertunas dan tumbuh segar untuk memberitakan bahwa Adonai benar, bahwa dan tidak ada kekurangan padanya. Amin. Kita masuk ke Sema.
menjadi berkat bagi keluarga, jemaat, masyarakat, serta menjadi berkat bagi suami dan anak-anakmu di kemudian hari. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang baik yang Kau anugerahkan bagi anak-anak kami di masa-masa yang sudah kami lewati, ya Tuhan, khusus pada hari ini dan juga hari esok sampai ke masa depan. Kami serahkan ke dalam pemeliharaan-Mu dan perlindungan sayap-Mu yang kuat, di dalam nama Hamasyah Yeshua Domino. Amin. Amin. Kita masuk ke pembacaan doa. Kami bacakan oleh Pak Nelson. Mari kita naik ke gunung Adonai, ke rumah Tuhan Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan jayanya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar Torah dan firman Adonai dari Yerusalem. Kini Sion tese Torah, kini Sion tese Torah, udapar Adonai Yerusalem, baru semara Torah, Torah, baru semara Torah, Torah, leamon Israel, Spiritus Santo. Dari Sion akan keluar Torah dan firman Adonai dari Yerusalem. Diberkatilah Dia yang memberikan Torah kepada umatnya Israel dalam kekudusannya. Dia yang memberkati leluhur kita Abraham, Ishak, dan Yakub. Kiranya Dia memberkati Bapak Nelson yang telah datang untuk menghormati Tuhan dan Torah. Kiranya yang kudus diberkatilah Dia, memberkatilah Dia dan keluarganya, dan mengirimkan berkat dan kemakmuran dengan segala pekerjaan-pekerjaan tangannya. Baruch atah Adonai hameforak leolam fa'ed, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bakar banu mikol ha'amim venatan lanu torahto, Baruch atah Adonai noten hatorah. Diberkatilah Engkau Adonai Tuhan kami, penguasa alam semesta, yang telah memilih kami dari antara bangsa-bangsa dan memberikan kami Torah. Diberkatilah Engkau Adonai yang memberikan Torah. Beresit 41:36-46. Faitaf hadafar beene faro ufeine kol afadaf. Fayomer paro el afadaf hamidsa hase is asher ruach Elohim bum. Fayomer paro el Yosef akhare hodia Elohim otha et kol zon einafon fekhakam kamuka atah iye al beiti fe al pika Yisak kol amir hakisi hakise ekdal mimeka. Fayomer paro el Yosef re'e natati otha al kol eres Mitzrayim. Fayasar paro etabato me aliado faiten otah aliat Yosef fayalbes poto bigdese fayashem refit hashafa al sawaru fayarkef oto bemir kefet hamisne asherlo faikru lefanav afrek fenaton oto al kol eretz Mitzrayim. Fayomer paro el Yosef ani faro ufil adeka lo yarim is et yado fe'et raglo behal eretz Mitzrayim. Faikra faro shem Yosef safnat paneach fayitenlo et asnat bat oti fera kohen ondeisha fayet se Yosef al eretz Mitzrayim. Fayosef ben sloshim shana be'amdo lifne paro melech Misraim. Fayet se Yosef milifne faro fayofer behal eretz Mitzrayim. Kejadian 41:37-43.
Dan usul tersebut adalah baik di mata Fir'aun dan di mata semua hamba-hambanya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, dapatkah kita menemukan seseorang yang seperti ini, yang padanya ada roh Elohim? Dan Fir'aun berkata kepada Yusuf, oleh karena Elohim membuat kamu mengetahui semua hal ini, maka tidak ada seorang pun yang berakal budi dan bijaksana sepertimu. Engkau akan berkuasa atas istanaku, dan menurut perkataan mulutmu, segenap rakyatku akan mentaatinya. Hanya pada tahta inilah aku menjadi lebih besar daripadamu. Dan berkatalah Firaun kepada Yusuf, lihatlah, aku telah mengangkat engkau menguasai seluruh negeri Mesir. Maka Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya ke jari Yusuf. Dan ia mengenakan pakaian dari lenan halus kepadanya dan memakaikan kalung emas pada lehernya. Dan ia memberikan kereta kepunyaannya yang kedua untuk dikendarai. Dan orang berseru di hadapannya, bersujudlah, dan ia memberikan kepadanya kuasa atas seluruh tanah Mesir. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, aser natan lanu Torah, emet vekaye olam nata betokeinu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Diberkatilah engkau Adonai Tuhan kami, Raja semesta alam, yang telah memberikan Torah yang benar kepada kami, yang memberikan hidup kekal di dalam diri kami. Diberkatilah engkau Adonai yang telah memberikan Torah. Besok Torah aser samusin liblere Israel api Adonai bea Mose. Dan inilah Torah yang diberikan kepada anak-anak Israel atas perintah Adonai melalui tangan Mose. Diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja semesta alam, gunung batu yang kekal, batu karang yang di seluruh dunia, kebenaran dari segala zaman, yang maha kuasa, yang setia, yang mengatakan dan melakukannya, yang mengucapkan dan memenuhi, karena semua firman-Nya betul dan benar, dapat dipercaya. Engkau Adonai Elohim, dan dapat dipercaya segala firman-Mu, dan tidak ada satupun dari firman-Mu tidak dikenapi. Karena Engkaulah Tuhan dan Raja yang dapat dipercaya dan penuh belas kasihan. Diberkatilah engkau Adonai yang dapat dipercaya dalam segala firman-Mu. Amin. Kita bangkit berdiri untuk respon Torah. Kita menyanyikan SKI. Dan kita lanjutkan dengan nyanyi Tehilah Hadar Khalidi. SKI. SKI lama kasih kiba Petron keha meusa Tera keha darkeroa Pekani oteha salum kita nyanyikan Afinu sebasai yekagesemka kafomaka yeasesemka kita samai Kukenu tayanu
Kita baca terjemahannya, tetap berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang ampun. Diberkatilah ya Aba Afinu Api Adoninu Yesua Masiah. Berkatilah kami oleh firman-Mu, sembuhkan kami dan lepaskan kami dari segala kepalsuan dan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman-Mu, dan tempatkan kami dalam anugerah-Mu, di dalam alur rencana dan kehendak-Mu. Tuntun kami oleh Roh-Mu yang baik. Di dalam roh kebenaran kami ingin memuliakan Bapa di surga. Di dalam nama Hamasiah Yesus Adoninu, amin. Ikrar Pak. Boleh deh. Ikrar. Misi keno. Yang boleh deh. Ikrar. Oi, kita baca ikrar dulu ya. Dengan sukacita aku bersekutu dengan junjungan Yesus Hamasiah yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, sumber keselamatan kekal, seperti carang yang tetap melekat pada pokok anggur. Demikianlah aku tinggal dalam kasih-Nya. Dengan melakukan segala perintahnya, aku ada seperti yang dikatakannya aku ada. Aku akan jadi seperti yang dikatakannya. Aku akan jadi kehidupan dan berbuah lebat bagi kemuliaannya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan berhasil dalam perintahnya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, bagaimanapun ya, suasana Desember ini masih menjadi nuansa ya, yang mempengaruhi jiwa kita. Kita tidak bisa melepaskan begitu saja. Kenapa? Karena suasana Desember, kita sebagai orang-orang percaya kepada Mesias sudah begitu lama ya,
Dari sejak kita kandungan, kita berada di dalam liputan semangat perayaan Natal. Ya, itulah sebabnya mengapa orang-orang Yunani tidak begitu saja meninggalkan segala kebudayaan dan kebiasaannya, walaupun sudah belajar Torah, sudah belajar Yesua. Karena kebudayaan Yunani juga pernah diterima secara terpaksa oleh orang-orang Yahudi. Salah satu contoh di dalam kitab Makabe, itu ada seorang rabi yang dijejali daging babi. Jadi yang dicemari itu bukan bait suci saja, karena bait suci itu pernah ditaruh patung berhala untuk dewa Zeus, dan korban-korban itu pakai babi. Lalu dinding-dinding bait suci itu dilumuri dengan minyak babi. Jadi orang Yahudi itu pernah dipaksa untuk bisa menerima kebudayaan Yunani, kebudayaan yang sudah dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah agama. Salah satunya yang dikenal adalah agama Mitras. Itulah sebabnya pada abad pertama banyak juga orang-orang Yahudi yang terpaksa menerima beberapa bagian yang berasal dari Yunani. Tapi bukan berarti itu adalah yang diinginkannya, tapi semacam apa ya, penyesuaian itu yang terpaksa. Ada sebagian yang benar-benar menolak, ada yang sebagian menerima separuhnya, kira-kira ya. Ada yang sebagian bingung bagaimana harus menyikapi kebudayaan itu. Nah, itu kita bisa lihat di dalam sejarah Israel, dan itu tertulis dalam buku sejarah kerajaan Israel. Di situ ada. Jadi kebingungan orangnya, sampai akhirnya orang Yahudi juga menjalani kehidupan Helenis, ya, yang disebut orang Libertini. Ya, jadi orang Yahudi yang sudah terpengaruh oleh kebudayaan Yunani. Sampai sekarang ada budaya-budaya yang terserap, ya, dari yang berasal bukan dari Ibrani pun ada masuknya. Contohnya di Yerusalem itu lebih heboh Natalnya daripada di Indonesia. Nggak bisa ditolak begitu saja, ya. Bahkan ada istana Sinterklas di Yerusalem. Tapi bukan berarti itu keinginan orang Yahudi, tapi memang keadaan. Itulah sebabnya Yesua datang untuk masuk di dalam roh, dalam dunia roh. Nah, itulah yang paling aman. Sehingga kita diajarkan untuk hidup dalam roh, untuk penuh dengan roh, hidup dipimpin oleh roh. Sehingga walaupun kita dikelilingi dengan budaya-budaya yang bertentangan dengan apa yang ada di dalam Torah, tapi kita tidak ada di situ. Kita ada di dalam roh. Ya. Mungkin pengajaran tentang itu akan disingkat lebih jauh. Tetapi di dalam parasha hari ini, ya, kita melihat bagaimana proses Yusuf, ya, dimulai dari kehidupan yang dipengaruhi oleh keluarga. Ya, jadi Yusuf ini sangat diistimewakan oleh orang tuanya. Sampai dibikin pakaian itu beda dengan semua saudaranya gitu. Dan itu menimbulkan iri dari saudara-saudaranya. Sampai hal itu menyeret atau menuntun Yusuf masuk ke dalam sebuah mimpi yang akhirnya membahayakan hidupnya. Untung saja ada Ruben dan Yehuda, sehingga bahaya yang besar itu bisa dimitigasi. Ruben mencegah jangan sampai anak ini dibunuh. Yehuda melindungi Yusuf. Ya, kita bisa lihat cerita di situ. Sampai akhirnya Yusuf itu pertama menjadi bapak bagi Firaun. Itu hasil prosesnya. Ya, layoff
Paroh, ya, artinya menjadi bapaknya Firaun. Firaun raja, tapi bapaknya raja itu Yusuf. Itu proses yang Tuhan izinkan terjadi kepada Yusuf. Yang kedua, proses yang dialami oleh Yusuf itu menjadi tuan bagi keluarga kerajaan. Disebut menjadi tuan Beito. Beito artinya rumah tangganya Firaun. Yusuf menjadi tuan di dalam rumah tangga Firaun itu. Dan yang ketiga, dia menjadi penguasa di tanah Mesir. Dan Mesir itu menguasai bangsa-bangsa juga gitu, sehingga menjadi adidaya. Jadi Yusuf menjadi penguasa adidaya. Yang membedakan Yusuf dengan Firaun itu ada hanya tahtanya saja. Itu gak bisa diserahkan, ya. Tahta itu tidak bisa diserahkan, tetapi kewenangan bisa didelegasikan, dipercayakan sepenuhnya kepada Yusuf. Dan proses itu kita bisa pelajari dalam parasa ini. Nah, itu bisa kita tarik pelajaran bagaimana seseorang Ibrani, Israel, yang menjadi raja, menjadi Mesias, untuk menggembalakan, untuk melakukan sustaining, ya, kesinambungan bangsa itu. Nah, jadi kita bisa pelajari banyak. Dan mereka menjadi suatu bangsa yang besar, Israel itu, di tengah-tengah kemakmuran Mesir. Kemakmuran Mesir itu juga hasil dari pelayanannya Yusuf, sehingga masa-masa kemakmuran itu Yakub berjalan kurang lebih 500 km berkendaraan kereta-kereta kerajaan Firaun untuk bisa tinggal di Goshen. Sengaja, ya, Yusuf memilih Goshen karena di Goshen itu bisa dipakai untuk penggembalaan, ya, artinya kayak ekonominya keluarga Yakub ini bisa berkesinambungan di Goshen secara ekonomi. Secara politik juga bisa, ya, karena politik Mesir itu tidak boleh orang Mesir itu duduk semeja dengan bangsa Ibrani, karena bangsa Ibrani keluarga Yakub itu menggembalakan kambing domba. Itu dianggap suatu kekejian bagi bangsa Mesir. Dan banyak lagi ceritanya yang begitu dramatis sehingga kita begitu semangat mempelajarinya, ya. Tapi itu sebuah visi tentang kemesiasan, tentang ketuhanan, tentang pemerintahan. Nah, itu ada visi di cerita itu yang kita bisa jadikan bahan untuk memahami Mesias di masa depan. Lalu di parasa bagian Haftarah itu menceritakan bahwa imam besar itu dalam kondisi yang tidak layak, kotor, tidak layak. Karena seorang imam besar tuh harus bersih, penampilannya bagus, karakternya bagus. Pokoknya imam besar itu namanya imam besar Yehoshua, ya, Ben Yosadak kalau nggak salah. Jadi Yosua yang benar gitu. Nah, itu juga merupakan perspektif tentang keimam besaran Yesua, ya. Nah, di dalam parasa di bagian Brit Hadasah itu diambil dari Yohanes 10, ya, ayat 22. Saya mau baca dalam bahasa Ibrani, ya. Saya kurang pintar baca, ya, tapi saya bisa. Ya, Wayehi bimei Hanukah, artinya di hari-hari perayaan Hanukah, bimei Hahoref. Hahoref itu musim dingin, itu pasti Desember. Di Yerusalem, jadi musim dingin di Yerusalem. Feyit halek Yesua bebet Hamikdas beulam Salomo. Nah, jadi
Di bait suci itu ada serambi, ada galeri. Ya, galeri itu bahasa Perancis, sebuah ruangan tertutup. Ya, kalau ruangan tertutup, nah ini galeri sebenarnya. Dalam bahasa Yunani-nya atau bahasa Latinnya ya, itu disebutnya katedral. Katedral itu galeri. Itu bisa kita pelajari dari beberapa versi Alkitab ya. Jadi saya bukan ambil dari kamusnya. Di Alkitab itu ada galeri, namanya Galeri Du Sabat. Tempat ibadah kami ya di Bantar Gebang itu dulu nggak ada dindingnya. Jadi tiang-tiang aja, kami benteng di pinggir sawah. Jadi kalau perjamuan kudus itu nyamuk, belalang masuk di cawan itu, sehingga sebelum minum diambilin dulu. Ya. Nah itu kurang lebih 10 tahun dengan kondisi bangunan seperti itu. Dan bangunan itu saya beli hanya 400.000 plus ngegotong dan masangnya kembali. Jadi pagi-pagi jam 7 dipasang bangunan itu, jam 5 sore dipakai ibadah. Jadi satu-satunya gereja di Bekasi yang dibangun dalam 1 hari itu tempat kami di sana. Nah akhirnya saya dapat visi, entah visi dari mana, pokoknya dapat visi lah. Saya juga nggak berani dapat bilang visi dari Tuhan ya. Namanya visi Teleminion. Ya, itu awal sebelum memasuki tahun 2000 saya berdoa ingin membangun sebuah tempat ibadah terbuat fondasinya kuat, dindingnya tinggi 4 meter, ya pintunya jauh lebih tinggi dari pintu itu. Saya sengaja beli pintu yang tinggi supaya kelihatan. Lalu sebelum itu bangunannya namanya Peseban. Seban itu dari kata sebo. Sebo itu bahasa Ibrani, tapi sebetulnya bahasa Jawa. Ya, Peseban itu bahasa Jawa, tapi sama dengan bahasa Ibrani. Sebo itu duduk mendengarkan nasihat raja. Nah, sehingga bangunan itu saya sebut Peseban Batu Hidup, lively stones, audience room, gitu ya. Nah, setelah kami bangun ya, terus itu proses cukup panjang dan kami ganti namanya menjadi Galeri Du Sabat. Itu ada dalam kitab Raja-Raja. Galeri Du Sabat itu adalah sebuah bangunan untuk Raja Yehuda menghadap bait suci. Itu posisinya mirip sekali dengan Al-Aqsa sekarang, menghadap ke Dome of Rock. Ya, jadi seperti itu. Dulu saya nggak ngerti tuh, kenapa Al-Aqsa dibangun di situ. Ternyata itu adalah sejarah Yehuda. Ada. Itu namanya Galeri Du Sabat. Tapi karena waktu itu didatangi oleh tentara Aram atau tentara Asur, saya lupa ya, maka Raja Yehuda bilang hancurin. Galeri itu hancurin. Jangan sampai tempat ibadah Raja Yehuda itu diinjak oleh orang kafir. Jadi hancurin. Jadi nggak ada. Jadi waktu tamu dari Arab itu datang, itu nggak ada sampai hari ini. Nah, itu namanya Galeri Du Sabat, dalam bahasa Ibrani disebut Musak Hasabat. Nah, jadi di bait suci itu ada galeri. Saya nggak tahu ya, Serambi Salomo itu sebelah mana saya nggak tahu. Tapi itu bagian dari kompleks Bet Hamikdash atau tempat ibadah Yahudi. Waktu saya ke sana ya, ke Yerusalem, saya lihat gitu. Wah, udah jauh banget dengan apa yang diceritakan Alkitab ya. Itulah sebabnya mengapa orang Yahudi berdoa sampai menggerakkan badannya, mau menunjukkan keseriusan dan kerinduan terhadap hadirnya kembali bait suci dan juga hadirat Hasem kembali ke Sion. Itulah pokok doa utama bangsa Yahudi di depan tembok itu. Nah, di depan tembok itu ada satu area terbuka ya. Itu adalah sinagog tanpa dinding. Ya, dindingnya itu yang disisakan oleh Roma, kurang lebih 60 meter kali 22 meter. Ya, saya pernah berdoa di situ sambil pegang di dinding itu ya. Saya pertama berdoa untuk keluarga ya. Berdoa untuk keluarga besar saya, dan waktu itu saya berdoa untuk jemaat Hoya. Saya berdoa karena waktu itu
ada pesan bahwa kesinambungan jemaat Hoya itu seperti apa ya. Dan saya mendapatkan visi ya, tapi saya belum berani mengimplementasikan visi. Dan selanjutnya perkembangan Hoya seperti itu ya, seperti sekarang. Dan tapi saya mau beritahu ya, saya berapa lama ya di Hoya khotbah, itu powernya itu masih ada ya. Jadi power yang saya alami selama pelayanan di Hoya itu ada, itu benar-benar power mesianik dan ada di sini. Saya bisa mengidentifikasi itu ya. Saya udah belajar lama tentang memahami, karena kita kan diberi karunia membedakan roh. Tapi saya tidak mengutamakan membedakan roh. Roh ini, roh klinik, enggak ada kesitaranya. Saya membedakan roh Elohim atau bukan. Itu yang utama untuk membedakan. Dan termasuk power dalam suasana di dalam roh Elohim itu sudah lama mempelajari, jadi saya bisa tahu kita masih berada di dalam power itu atau tidak. Dan nyatanya setiap saya berdiri di sini itu ada. Amin. Awalnya saya nggak bisa lihat. Ketika kita mulai itu pertama saya masih bingung itu powernya. Tapi lama-lama seperti direkonstruksi. Karena power itu konstruktif. Dia bisa buyar. Tapi setelah orang-orangnya punya kerinduan, nggak perlu banyak. Yesus bilang 2-3 orang berkumpul, aku ada di situ. Artinya konstruksi power Mesias itu ada di situ. Jadi jangan gelisah kalau cuma dikit ya, bangkunya lebih banyak gitu. Nah, jangan gelisah, ya biasa aja, ya biasa aja. Kalau di dalam Yesua, di dalam tubuh Yahudi itu minyan itu 10. Karena Abraham pernah menawarkan kepada Hasem, kalau di Gomora ini ada 10 orang benar, masa sih mau dibinasakan? Orang yang tidak benar dengan 10 orang mau dibinasakan? Oke, Hasem bilang, kalau memang ada, oke. Itu intercessionnya Abraham kepada Hasem ya. Tapi kenyataannya apa? Jadi angka 10 itu dipakai oleh orang Yahudi sebagai quorum. Artinya ibadah itu sah sebagai ibadah kalau ada 10 orang. Nah itu konteks Yudaism. Tapi konteks Mesias Yesua tidak. Di mana 2-3 orang berkumpul? 2 atau 3. Kenapa? Pakai 2-3, enggak pakai 10. Karena yang keluar dari Sodom dan Gomora itu cuma 2 atau 3 orang. Istrinya Lot enggak selamat, yang selamat itu Lot dan 2 anak perempuannya. Itulah angka 3 yang dipakai oleh Yesua sebagai bukti keselamatan yang berasal dari Hasem ketika Sodom dan Gomora ditunggang balikan. Jadi angka-angka itu enggak asal nyebut ya, ada sejarahnya, ada perspektifnya gitu ya. Nah, di sini pada hari Hanukkah di musim dingin, jadi sudah bisa ditebak bulan apa gitu. Ya. Kalau Hanukkah sudah jelas 25 Kislev. Sudah jelas ya. Tapi kalau musim dingin itu seolah-olah menggambarkan ada suasana di mana kebekuan orang Yahudi di masa itu ya. Yesua berjalan di Serambi Salomo. Kenapa Serambi Salomo? Kenapa nggak di tempat lain? Jadi orang Ibrani itu ya ada tindakan idiomatik, tindakan simbolik. Ada seorang rabi menyebutkan Hebraic idiomatic expression. Kayak kita pakai talit, nah ini Hebraic idiomatic expression namanya. Ya. Jadi sebagai ekspresi idiomatik, kita pakai kipas, kita tiup shofar, itu ekspresi semuanya itu. Bukan nilai-nilai buah-buah kebenaran, bukan. Jangan coba-coba kita mau membenarkan diri dengan talit. Saya pernah di Bandung ya.
Saya bilang begini, ada orang yang ngajarin bahwa kalau pakai talit itu auranya bertambah katanya gitu. Saya bilang, nggak ada itu. Nggak ada. Soalnya apa? Waktu perempuan pendarahan sekian belas tahun itu memegang jubah Yesus, lalu dia jadi sembuh. Orang menganggap orang itu sembuh karena jubah Yesus. Padahal tidak. Waktu itu Yesus tanya kepada murid-muridnya, siapa yang memegang jubahku? Apakah Yesus tidak tahu? Muridnya bilang, banyak sekali di sini, ribuan orang mengelilingimu. Dan di antara ribuan itu banyak juga yang ingin menyentuh jubahmu. Dan itu kebiasaan Yahudi. Enggak, saya ingin tahu siapa yang tadi menyentuh jubah sit-sit saya gitu. Karena pada waktu zaman Yesus melayani itu banyak orang yang berusaha untuk memegang sit-sit Yesus. Itu ada di Alkitab tulisan itu. Tapi hari itu Yesus ingin tahu, minta orang itu tampil. Lalu apa kata Yesus? Hei perempuan, katanya, imanmu yang menyelamatkan kau, bukan talitku. Jadi hati-hati ya, kita jangan terjebak kepada atribut, karena itu sebuah ekspresi idiomatik. Ada pesan-pesan pengetahuan yang bisa dipelajari, yang bisa kita ingat tentang perintah Tuhan ya. Karena banyak orang yang terjebak itu. Nah setelah saya ngomong begitu di Jemaat, yang pada pakai talit maju ke depan. Marah, saya marah-marahin yo. Wah ini saya dibagi-bagi. Karena mereka udah terlanjur ya mengkultuskan atribut, mengkultuskan sidur. Sidur baik karena itu sebuah panduan. Perspektifnya sama dengan panduan ibadah di bait suci sebagai pengganti dari prosesi persembahan-persembahan yang dialihkan dalam bentuk doa-doa. Karena bait suci tidak ada, imam-imam juga tidak ada sistemnya. Lalu diganti pakai apa? Sedangkan penyembahan kepada Hasen itu tidak boleh berhenti walaupun bait sucinya nggak ada. Ya, akhirnya digantilah dengan sidur. Jadi sidur itu adalah berisi tentang doa-doa, pengajaran, pengakuan, pemujaan, ya, yang ada kaitannya dengan prosesi di bait suci. Makanya dibilangnya sidur, seder. Sebuah urutan yang teratur dalam prosesi penyembahan di bait suci itu telah berubah. Dan itu terjadi setelah bait suci dihancurkan tahun 70 ya. Nah di abad pertama ini Yesua pada perayaan atau Pekan Raya Hanukkah itu, jadi yang bagus itu Pekan Raya Hanukkah karena itu sepekan, kira-kira sepekan ya. Nah, di Pekan Raya Hanukkah di musim dingin itu Yesua ulam Salomo, Serambi, ulam Salomo, Serambi. Nah, kita lihat dulu kenapa seorang Ibrani itu sampai berjalan-jalan di area itu. Kalau kita pelajari zaman sekarang ya, pada abad ini, tahun-tahun ini, misalkan ada satu tokoh politik di Israel sekarang, lalu berjalan di suatu trotoar, itu dianggap pelanggar hukum. Kenapa? Karena dia dengan sengaja, nggak sembarang tuh orang dosen atau apalah, orang yang punya pengaruh ke propaganda ya, lalu dia berjalan trotoar, itu diusir oleh orang Palestina. Di trotoar itu nggak boleh itu, ya. Ada satu tokoh yang ada di nggak semua trotoar ya. Di sana ada satu trotoar, di mana kalau ada tokoh politik melangkah di trotoar itu dianggap propaganda. Misalkan ada area yang lebih besar, misalkan seperti Bethlehem. Saya pernah ya di Bethlehem turun dari bis pakai kipas, karena baru beli kipas. Saya pakai kipas yang ini nih. Oh enggak, pakai kipas putih waktu itu. Dapat gratisan di depan hotel itu, saya pakai, saya turun dari bis. Lalu Intel Palestina tuh. Not here. Jadi ada satu area di mana kita tidak boleh mengekspresikan atau gestur ya,
gestur tertentu itu dibaca ya. Nah, jadi Yesua juga berjalan-jalan di sini bukan iseng, ya, bukan iseng atau bukan nggak ada tempat lain. Dia sengaja di Serambi Salomo itu. Ini berkaitan dengan kemesiasan. Dan orang Yahudi ngerti itu, ya. Kalau kita lihat dari perbincangan selanjutnya ya, coba kita lihat bahasa Indonesia ya. Ketika Yesua berjalan di situ, itu orang-orang Yahudi itu ngerti maksud Yesua. Di Yohanes 10 ya. Yohanes 10 ayat 23. Nah, 24 ya. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia. Ada orang Yahudi yang percaya, ada orang Yahudi tidak percaya ya. Tapi orang-orang Yahudi itu entah percaya atau tidak, itu orang-orang yang masih bingung waktu itu ya. Lalu mereka bertanya dalam kebingungan itu, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Ya, ada tanda-tanda yang menunjukkan Yesus itu Mesias. Ada yang mengakui di dalam hati, ada yang mengakui secara terbuka, ya. Sehingga mereka itu bertanya, sekarang kamu memasuki Serambi Salomo itu ngasih kode itu ya, bahwa Mesias sudah ada di antara mereka gitu. Sama seperti pada waktu Yesua lahir, ibunya Yesua itu Miriam membungkus dia dengan kain lampin. Itu kode untuk para imam, ya, bahwa ini Mesias gitu. Kain lampin itu kode, itu idiomatik ya, simbolik, idiomatik, Hebraik, idiomatik expression namanya. Sehingga ada imam-imam yang secara rahasia, diam-diam, dia mengakui bahwa bayi itu adalah Mesias yang diharapkan. Nah, jadi ada tindakan, ada simbol, ada gestur ya. Kayak misalkan kita di Yerusalem, jangan coba-coba ya. Artinya kita memberikan gestur simbolik tentang Nazi, tentang Hitler gitu. Jadi kalau begini tuh, Heil Hitler kan. Nah, jadi gestur, pakaian itu ada pemahamannya, idiomatiknya gitu. Nah, jadi yang mau dibahas di sini, mengapa Yesua berjalan di Bait Salomo. Kita bisa lihat dulu jadi ada perjanjian Hasem dengan Daud. Dulu perjanjian Hasem dengan orang Lewi. Nah, setelah orang Lewi itu gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai imamat, maka kewenangan keimamatan di hadapan Elohim itu dilimpahkan oleh Samuel kepada Saul. Dan Saul gagal menjalankan amanat itu. Lalu oleh Hasem dilimpahkan kepada Daud. Itulah sebabnya Daud berani mengambil roti sajian, karena ada kewenangan keimaman, kemesiasan, pengurapan, ya, pengurapan kemesiasan. Kenapa? Karena Mesias itu gelar imam besar, bukan gelar raja. Sebelum ada raja di Israel, gelar Mesias itu sudah ada. Itu disandang oleh Harun. Makanya Harun itu dibilang Kohen Hamasyah. Nanti cari ya di kitab apa ya, saya lupa, Imamat atau Ulangan atau Bilangan, di situ ada istilah Kohen Hamasyah. Itu gelarnya Imam Harun. Nah, gelar Hamasyah ini diberikan pertama kepada Saul, lalu kepada Daud. Nah, ketika Daud sudah tua, ada anaknya Daud namanya Adonia, mengangkat dirinya dan meminta koleganya itu untuk menobatkan dirinya sebagai raja. Kalau penobatan sebagai raja, pasti di situ ada pengurapan, ada peniupan shofar, ada yel-yel yang mendeklarasikan bahwa dia raja. Nah, itu dilakukan oleh Adonia.
Lalu tergesa-gesalah beberapa imam itu dan nabi itu datang, bilang sama Batseba, coba bilang sama suamimu, apakah itu kehendak Daud atau bukan? Daud terkejut ya, walaupun dia dalam keadaan lemah, dia bilang enggak, ambil bagal saya, ya itu kendaraan tempurnya Raja Daud, naikkan Salomo di atasnya. Nah, disitulah peralihan kemesiasan Daud kepada Salomo. Dan itu ada perjanjiannya ya. Mari kita lihat perjanjiannya. Daud dengan Salomo. Jadi kehendak Hashem tentang kemesiasan ya. Saya punya istilah lordship, mesiasip ya. Dari Daud kepada Salomo itu ada peralihan. Tadi saya sudah screenshot ayatnya ya. Itu di dalam ini ya, 1 Raja-Raja 2. Ya. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Hashem Eloheika, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Artinya dia harus dituntun oleh roh Hashem, dengan tetap mengikuti ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam Torat Moshe, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dalam segala yang kau tuju, dan supaya Hashem menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, ya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari takhta kerajaan Israel. Jadi takhta yang diduduki oleh Saul, takhta yang diduduki oleh Daud itu adalah takhta kerajaan Israel. Artinya apa? Itu takhtanya Hashem untuk menjalankan pemerintahan atas umat Hashem. Itu ada takhta, atau ada tempat untuk menjalankan otoritas dan kuasa, dan raja itu duduk di situ. Dan di samping takhta itu harus ada misneh ya. Jadi fotokopi Sefer Torah itu fotokopinya harus di situ. Dan kenapa ditaruh di sebelah takhta itu? Supaya raja itu belajar Torah. Dan tujuan dari belajar Torah itu seluruhnya adalah supaya raja itu rendah hati. Itulah sebabnya Yesua direndahkan serendah-rendahnya dan mati dan dikuburkan di antara orang berdosa. Itu ada perjanjiannya ya, bahwa keluarga Daud akan direndahkan, tapi tidak untuk selama-lamanya kan. Jadi titik terendah untuk merendahkan keluarga Daud itu adalah di Golgota. Disitulah Hashem sangat meninggikan dia, supaya setiap lidah mengaku bahwa Yesua adalah Ha'adon, bukan Adonai. Ya, masa Adonai mengurapi Adonai? Adonai itu mengurapi Ha'adon. Karena ada yang mengajar itu ya, bahwa Yesus itu Adonai. Itu kagak ngerti, nggak ngerti Torah, nggak ngerti Injil, tapi sok tahu. Itu roh antikris yang mengajarkan itu. Maka saya agak keras itu. Ya. Jadi Hashem itu meninggikan Yesua supaya menjadi tuan, menjadi Ha'adon bagi kemuliaan Hashem. Sama Yusuf juga dijadikan tuan bagi kemuliaan Firaun. Harus Firaun yang mengangkat dia jadi tuan. Hashem pun tidak mengangkat, di situ tidak ada cerita Hashem mengangkat si Yusuf jadi tuan, tidak. Tetapi di situ ada pekerjaan Hashem yang membuat semuanya itu terjadi gitu. Tapi posisi Yusuf itu menjadi tuan atas seluruh Mesir bagi kemuliaan Firaun.
Itu konsep itu ada di dalam Torah ya. Jadi bukan ajaran Paulus, bukan, itu ajaran Mose yang dia tulis di buku pertama. Konsep tentang ketuhanan. Kalau konsep tentang kemesiasan itu di kitab Samuel. Karena Samuel ini mengadakan semika, mengadakan pelimpahan kuasa dan kewenangan dari Lewi kepada Yehuda. Ya. Yang terakhir imam yang melanggar Torah itu adalah Imam Eli. Sampai Alkitab menyebut secara kasar, vulgar, aku akan menghapus keluarga Eli seperti tai. Itu bahasa yang diberikan kepada keimaman yang melanggar Torah. Sejak itulah Israel kecewa dan meminta raja. Nah, ketika Israel meminta raja, itu menyinggung perasaan Hasem. Karena raja yang sebenarnya Hasem. Jadi ketika penolakan itu dilakukan kepada para imam, Israel telah menolak Hasem. Dan itu dia katakan kepada Samuel, bukan kamu yang ditolak, tapi aku. Ya udah, izinkan aja mereka ngangkat raja. Kita rasain. Itulah sebabnya Yesus harus mati sebagai raja. Karena raja bukan gagasan Hasem. Hasem tidak pernah berencana untuk mengangkat raja. Hasem hanya ingin punya imam. Dan imam yang pertama di bumi itu adalah anak Nabi Nuh yang pertama, yang kemudian mendapat gelar Malkisedek. Dan Malkisedek itu menjalankan pemerintahan di Salem. Kalau dia menjalankan keimaman, menjalankan pemerintahan, berarti ada umatnya. Ada umatnya. Cuma tidak terbentuk menjadi sebuah sistem waktu itu. Terserah gitu. Imamnya ada, rajanya ada, bernama Melkisedek. Dan dia tunjukkan kewenangan itu kepada Abraham ketika Abraham pulang perang menang, lalu dia menyerahkan anggur dan roti. Itu menunjukkan bahwa otoritas Melkisedek itu sah gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi Daud pernah memberi nasihat kepada Salomo. Daud bilang, kamu akan meneruskan pemerintahan Daud. Ya. Kamu akan duduk di tahta Daud. Jadi kamu harus belajar Torah dan melakukan apa yang diajarkan Torah. Kalau tidak, itu akan dijauhkan dari hadapan Hasem. Dan itu terbukti. Salomo itu setelah dia duduk, setelah dia urapi, setelah diberikan kekayaan, setelah dia mendapat karunia yang luar biasa, dia menjadi penyembah berhala, melanggar perintah yang kedua, jangan ada ilah di hadapanku. Kalau Daud itu melanggar perintah, ya, jangan berzina, jangan membunuh. Jadi gedean mana dosanya? Gedean Salomo ya. Karena dia melanggar, menyingkirkan Hasem dengan cara sujud di hadapan idol istrinya. Jadi kalau tiap istri itu punya patung sesembahan, berarti Salomo pernah menyembah 700 patung. Karena dikatakan istri-istrinya itu punya objek penyembahan tersendiri masing-masing. Ada yang dari Sidon, ada yang... Bayangkan, bukan 7 kali, 700 kali dia ikut sujud bersama dengan kekasihnya. Salomo menyimpang dari Torah karena cinta, ya, cinta kepada istri-istri. Itulah sebabnya Paulus mengatakan jangan mencintai dunia ini, karena dunia ini sedang berlalu. Tetapi yang melakukan kehendak Hasem akan hidup selama-lamanya. Itu seorang rabi yang mengajar itu. Saya tidak melihat Paulus sebagai orang Kristen. Saya melihat Paulus sebagai seorang rabi yang lahir baru, yang diberi mandat Ibrani.
Ketika mandat itu diberikan belum ada gereja, belum ada teologi. Itu mandat Ibrani murni. Itulah sebabnya ketika Yesua berbicara kepada Paulus, Yesua menggunakan bahasa Ibrani. Padahal Paulus itu pintar bahasa Yunani. Ya. Dia ngerti banget tentang itu apa? Septuaginta. Tapi ketika mandat diberikan, Yesua menggunakan bahasa Ibrani. Dan Paulus memberikan kesaksian tentang itu 2 kali. Pertama di hadapan Sanhedrin, yang kedua di hadapan Roma. Artinya bukan main-main. Paulus bilang ini, aku melihat cahaya dan ada yang berbicara kepadaku dalam bahasa Ibrani. Artinya apa? Aku menerima mandat Ibrani, Hebraik mandat. Injil itu Hebraik mandat. Ada orang mungkin tidak setuju, itu bukan karena pintar. Belum ngerti apa itu Hebraik mandat. Hebraik mandat, Hebraik konsep, Hebraik understanding, apalagi Hebraik apalagi Hebraik faith. Nah, jadi Yesua sengaja di situ. Itulah yang memicu pertanyaan dari orang-orang Yahudi. Kasih tahu kalau kau Mesias, kenapa kau bikin kami bimbang? Artinya mereka sudah dipengaruhi oleh nuansa kemesiasan yang sudah hadir di tengah-tengah mereka. Tapi mereka minta Yesua mendeklarasikan dirinya. Kalau kau benar Mesias. Tapi Yesua bilang apa? Yesua bilang, aku udah mengatakannya. Bukan hanya dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk perbuatan. Tapi kamu gak terima, kamu gak percayai. Kenapa? Karena kamu punya kriteria sendiri tentang Mesias. Menggunakan Torah kamu sendiri, bukan Torah Mose. Ya. Jadi mereka orang-orang Yahudi bikin ada sedikit Torat Haprusim. Jadi setiap partai itu punya Torat sendiri, punya kriteria sendiri tentang Mesias. Nah, kamu sendiri yang bikin kriteria sehingga ketika Mesias datang kamu nggak bisa terima. Kamu gak bisa mempercayainya. Tapi kalau benar-benar kamu mengenal Hashem, dari segala sesuatu yang aku lakukan, itulah yang membuktikan bahwa aku Mesias katanya. Nah, itu yang ditulis di kitab Yohanes itu seperti itu. Ya, kita lihat ya. Ini sini. Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan dalam nama Hashem, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Jadi sebenarnya Yahudi itu kalau dikasih argumen-argumen, dia lebih pintar berargumen. Ya kan? Jadi Yesus mendemonstrasikan kuasa Hashem untuk membuktikan kemesiasannya dan untuk menunjukkan kehadiran Hashem di tengah-tengah mereka, sekaligus untuk membuktikan kemesiasan Yesua. Jadi Yesua tidak perlu teriak-teriak mendeklarasikan dirinya, aku Hashem, aku Mesias, seperti Adonia. Itu tidak sah. Tidak sah itu ya, mendeklarasikan diri sebagai Mesias itu tidak sah. Dalam hukum di kerajaan Israel itu tidak sah. Sama seperti di Indonesia. Walaupun mungkin hasil pemilihan udah mendekati 50%, nggak bisa kan kita nyebutin saya presiden. Tunggu ada lembaga yang berwenang untuk menentukan kamu presiden atau bukan. Dan itu harus lebih tinggi posisi politiknya. Yang menyatakan dia adalah presiden itu, yang mendeklarasikan itu MPR. Mungkin kira-kira begitu ya, saya kurang paham. Jadi Yesua dalam menyatakan dirinya sebagai Mesias itu dengan cara mendemonstrasikan kuasa Hashem. Kenapa? Karena orang Yahudi itu semuanya penyembah Hashem. Ya, mereka belum tahu Mesias itu seperti apa. Tapi dengan menunjukkan kewenangannya dia, itu disebutnya Hatom. Ya, bahasa Ibrani bilang Hatomah. Hatom. Jadi
meterai yang diberikan oleh Hashem tentang kemesiasan Yesua itu ada dalam bentuk demonstrasi kuasa. Bukan ngumpulin orang lalu dia dinobatkan seperti Adonia. Karena di Raja-Raja 1 itu ada peristiwa ya. Dia ada salah satu anak Daud namanya Adonia yang merasa dia layak sebagai Mesias, layak sebagai raja yang diurapi. Lalu dia panggil imam-imam yang dekat sama dia ya. Lalu ada nabi juga, lalu rakyat juga dibujuk sedemikian rupa, lalu dinobatkan dan mengadakan pesta penobatan kemesiasan Adonia. Itu tidak sah. Nah, Daud sebagai ayah, sebagai raja Israel harus membuat satu keputusan. Lalu dia tunjukkan Salomo dengan syarat, kamu harus lebih benar dari Daud. Setidaknya kamu harus sama dengan Daud. Kalau tidak, Hashem akan usir kamu. Itu ada perjanjiannya ya. Yang tadi itu ya. Ketika Daud sudah tua, maka jadi Mesias itu akan menduduki tahta Daud, sama seperti Salomo menduduki tahta Daud. Kita bisa lihat di berita Natal, saya sebut berita Natal aja. Natal itu kita jangan hapus semuanya, ya. Walaupun di antaranya itu ada ilalang-ilalangnya, ya. Itu seperti gandum dan ilalang. Jangan dicabut. Misalkan kalau ada orang bilang, dulu saya nggak mau tuh ya diundang Natal. Baru masuk ke Mesias itu mau anti Natal saya. Tapi Natal itu berita tentang kedatangan Mesias. Itu Ibrani. Ya, Natal itu Ibrani banget, bukan Yunani Natal itu. Walaupun bahasanya bahasa Yunani, tetapi isi beritanya itu Ibrani banget itu. Dia lahir dari keluarga Ibrani, dibesarkan sebagai orang Ibrani untuk menjadi Mesias orang Ibrani. Kalau selanjutnya dirayakan dengan cara Yunani, itu biarin aja ya. Nggak perlu dihakimi ya. Lalu kita alergi gitu ya, biasa-biasa aja. Salib itu Hebraik mandat ya. Itu peristiwa yang terjadi dalam konsep Ibrani. Orang Yunani belum berperan dalam hal itu. Walaupun yang mengeksekusi itu orang-orang Yunani yang menjalankan. Karena yang berotoritas hukum ya itu orang Yunani begitu. Karena begini ya, setelah kita Mesiani kita jadi alergi sama salib. Waktu di Bandung ibadah ada yang berbisik, Pak, itu gambar salib jadi tutup. Kebetulan waktu itu GKMI menyewa gereja Katolik. Ada patung Yesus dan ada salib, minta ditutup. Kok sealergi itu gitu? Enggak seperti itu ya. Mesianik itu harus benar-benar memahami ya. Nah, jadi kita lihat di kitab Matius ya, ini sedikit lagi. Ini pembicaraan Gibrael ya, yang diutus oleh Hashem kepada Maria. Jangan takut, hei Miriam, Bat Ruhamah. Bat Ruhamah itu wanita yang sangat mendapatkan rahmat dari Hashem. Itu Bat Ruhamah ya. Lalu engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesua. Kenapa Yesua? Yesua itu bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu Yehosua, ya. Itu ada di dalam Torah. Jadi kenapa menjadi Yesua? Waktu itu yang mengucapkan Yehosua dilafalkan menjadi Yesua itu adalah Nehemia, gubernur Yerusalem. Dia menulis di buku ya, bahwa Yehosua itu adalah Yesua dalam dialek Aram. Dialek Torah itu Yehosua gitu ya. Nanti kita pelajari lagi ya. Jadi
Gibrael ini menyuruh Maria untuk memberi nama Yeshua. Ya. Nah, ia akan menjadi besar dan akan disebut Ben Elyon. Dan Hashem Ha Elohim akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Jadi pemerintahan kasih karunia ini ada tahtanya. Itu tahta Daud yang diduduki oleh Yeshua. Bukan tahta Hashem. Tahta Daud. Hashem pernah memberikan tahta kepada Daud. Dan tahta itulah yang diduduki oleh Yeshua. Jadi Yeshua itu sebenarnya Salomo yang sebenarnya maksudnya. Hashem Elohim akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Tugasnya di ayat 33, dan Yeshua akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Itu perjanjian Hashem dengan Daud, diucapkan kembali oleh Gibrael kepada Maria. Itulah sebabnya Daud pernah berkata, Hashem berkata kepada Adoni, duduklah di sebelah kananku. Ya, itu tahta Mesias. Ada tahta Hashem, ada tahta Mesias. Orang nggak sulit menerima dua tahta itu ya. Imam besar itu punya tahta sebagai perantara, bukan sebagai Hashem. Itu Paulus pernah menulis dalam kitab Timotius. Ha Elohim adalah Esa, dan Esa pula Mesiasnya, yang memperantari antara Elohim dan umatnya. Nah, Mesias itu disebut Ishamasyah. Jadi Yeshua Ishamasyah. Kalau Hashem itu Ismil Kamah. Itu gelar-gelar yang ada di dalam Torah ya. Nah, jadi ada tahta perantara, ada tahta Hashem sebagai Hagedullah. Hashem itu disebut Hagedullah, yang maha besar, El Shaddai. El Shaddai tidak pernah menjadi manusia. Yang menjadi manusia adalah Mesiasnya. Itulah sebabnya di dalam Kisah Rasul, murid-murid berdoa, Ya Adonai, katanya, lihatlah pemimpin-pemimpin dan bangsa ini rusuh menentang Hashem dan menentang Hamashiach. Ada dua yang ditentang. Berarti ada dua tahta yang ditolak. Tahta Hashem dan tahta Mesias. Jadi Injil itu sebenarnya mengamplifikasi pemahaman Torah, ya, bukan memotong Torah, tidak, mengamplifikasi. Jadi memperkuat visi dari Torah itu dan memperjelas. Nah, jadi mengapa Yeshua berjalan-jalan di Serabi Salomo itu sebenarnya dia mau berbicara secara halus ke dalam roh orang Yahudi bahwa dia adalah Hamashiach. Di ayat lain kata, percayalah kepada Hashem dan percayalah kepadaku. Ada dua yang kita percayai. Abraham menjadi benar itu karena percaya kepada Hashem. Abraham dibenarkan, ya. Lalu di dalam era pengajaran rasuli, kita percaya kepada Hashem karena Hashem yang membangkitkan Mesiasnya. Gitu ya. Itulah yang membenarkan kita. Mempercayai Hashem yang membangkitkan Mesiasnya dari antara orang mati. Itulah yang membenarkan kita. Bukan mempercayai Yeshua langsung menyingkirkan Hashem ya. Tidak begitu ya konsep Injil. Jadi kita mempercayai Ha Elohim yang telah membangkitkan Yeshua, putranya, dari antara orang mati. Kepercayaan seperti itulah yang membuat kita diselamatkan. Nah, di satu ayat lagi dikatakan, apabila kita mengaku
dengan mulut bahwa Yesus adalah Adon dan percaya bahwa Hashem telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu Rabi Saul yang bicara dalam Roma 9 ayat 10 apa 10 ayat 9 saya lupa. Jadi keselamatan kita terletak adalah kepercayaan kepada Hashem dan kepada Mesiasnya yang melakukan Torah dengan tepat. Istilah yang ada di LAI yang menggenapi Torah gitu. Itulah dasar iman kita, jangan sampai bergeser karena perkembangan-perkembangan yang saya lihat ya, terutama di media sosial itu, walaupun berdebat dengan gelar apologet menyimpang sebagian, ya kabur, kalau nggak mau dibilang menyimpang tuh kabur, sehingga dasar kemurnian menjadi bias gitu, pemahamannya menjadi bias. Ketika mereka berdebat malah tambah bias, itu yang sering saya lihat. Lalu diadu lah apologet ini dengan apologet ini yang sesama satu Alkitab pun diaduin gitu, terus begitu, sehingga masyarakat kebingungan. Ya, ini gimana nih? Ya untuk orang-orang yang cerdas mungkin mudah ya memahami itu, tapi bagi orang-orang yang terbatas membingungkan. Jadi kebingungan itu pernah dialami oleh bangsa Yahudi tentang kemesiasan Yesua. Kalau masalah Hashem tidak ada masalah mereka, ya cuma kurang mengenal aja. Tetapi untuk menerima Yesua sebagai Mesias itu persoalan sampai hari ini. Malah ada satu rabi dari Israel pernah tinggal di Central Park, dan saya diundang oleh rabi itu, bukan datang sendiri ya, saya diundang, suruh datang ke rumahnya. Dia bilang apa? Injil itu hanya dongeng katanya. Udah selesai segitu aja dah. Jangan jauh-jauh lagi katanya. Semua orang di ruangan itu menekan saya ya waktu itu supaya saya meninggalkan kepercayaan kepada Yesus sebagai Mesias. Saya nggak gubris itu, ya. Jadi semuanya menyampaikan argumen-argumen supaya saya merubah kepercayaan kepada Yesus sebagai Mesias. Saya nggak terpengaruh ya, karena saya lebih percaya kepada Rabi Saul daripada kepada Rabi abad ke-21. Saya lebih percaya. Petrus juga pernah disebut Rabi Simeon, dia Rabi juga. Ya. Kenapa Rabi? Karena punya murid. Yesua Rabi, iya, tapi Yesua juga Mesias. Dan Yesua pernah mengatakan Rabi itu sebenarnya cuma satu, yaitu Mesias. Yang lain itu Rabi dalam konteksnya dia sendiri-sendiri. Kalau di Indonesia ini ada Rabi lingkungan hidup, sertifikatnya ada. Saya pernah lihat ada orang di Indonesia punya sertifikat namanya Rabi lingkungan hidup. Itu ada ya. Dan saya kenal baik, saya sering ke rumahnya. Nah waktu saya datang ke rumahnya sekali waktu, si Rabi ini menunjukkan baju Rabinya, menunjukkan sefer Torah, dan menunjukkan shofar yang begitu panjang. Dia bilang sama saya, kenapa ya saya kok nggak bisa tiup shofar? Kaget saya, dan Rabi nggak bisa tiup shofar. Iya betul ini. Masa saya bilang itu, jangankan shofar, paralon aja bisa hidup, nggak bisa bunyi, dia bilang. Akhirnya saya ambil, saya tiup ya, kenceng banget, karena itu kompleksnya itu menggema ya. Sampai dia rebut itu, jangan kenceng-kenceng. Ya. Nah, setelah itu dia bilang, memang saya dari kecil itu nggak bisa bersiul. Apa hubungannya bersiul dengan shofar? Ada Rabi seperti itu, saudara. Nah, kita ini punya Rabi yang luar biasa, Hamasyah Yesua dari Nazaret.
Lahir di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret. Kenapa dibesarkan di Nazaret? Untuk mengajak orang-orang yang di utara itu kembali ke Sion. Kimit Sion Teise Torah. Jadi Yesua kenapa dibesarkan di Nazaret? Itu konteksnya itu. Kimit Sion Teise Torah. Kamu harus belajar Torah dari Sion, bukan dari Nazaret. Mari kita ke Sion. Itulah sebabnya selesainya itu di Yerusalem. Ya. Penggenapan Torah itu dimulai dari utara, ya, dari Nazaret, dari Kapernaum. Di Kapernaum itulah Yesua mendeklarasikan dirinya sebagai Mesias dengan cara yang halus. Dia bilang apa? Roh Adonai ada padaku, karena dia telah mengurapi aku. Sebetulnya Yesus sedang bicara apa? Aku adalah Mesias. Itu ditolak ya. Di Nazaret ditolak, di Kapernaum ditolak. Nah dari situlah diajak orang-orang utara itu, ya, keturunan dari konsep Yerobeam itu dibawa kembali kepada Torah ke Sion. Dan Yesua menyelesaikannya di Sion, tidak di Nazaret, tidak di Galilea. Puji Tuhan, ya, sekelumit yang bisa saya paparkan tentang kemesiasan Yesua. Jadi di hari raya Hanukkah, Yesua sebagai pemegang mandat Ibrani, ya, pemegang mandat tahta Daud itu, dia dengan sengaja berjalan di Serami Salomo itu pada hari raya Hanukkah. Dan disinggung itu pada musim dingin, katanya. Artinya apa? Orang Israel, orang Yahudi pada waktu itu udah beku, ya, pengharapannya kepada Mesias itu udah beku. Tapi masih ada, ya, dalam keadaan kebingungan. Dan banyak orang yang tampil untuk menunjukkan bahwa dirinya Mesias, ternyata semua mengecewakan. Tapi yang satu ini gitu ya, ada bukti-bukti yang sangat kuat bahwa dia Mesias. Nah, dengan berjalan-jalan di Serami Salomo ini, Yesua memberi pesan, ayo percayalah. Kalau kamu percaya kepadaku, ya, dan melakukan misfotku, maka kamu akan selamat. Jadi pesannya seperti itu ya. Jadi bukan iseng ya ngejalanin acara Hanukkah gitu ya. Harus ada pesan-pesan yang kuat dalam setiap perayaan. Ada orang yang nanyain, kenapa orang Mesianik gak mau merayakan Natal? Saya bilang, Natal bukan Moadim. Ya, Moadim itu cuma ada 7, nggak bisa ditambah. Cuma ada 7. Kalau ada perayaan yang lain, itu perayaan biasa, seperti perayaan 17 Agustus. Tapi tetap ada rasa hormat kepada isi beritanya yang dilakukan di situ gitu. Itu bukan Moadim, ya. Moadim itu disebut Moadei Hashem. Moadei Hashem itu ada 7, nggak bisa ditambah lagi, nggak bisa. Kalau ada perayaan-perayaan yang lain, itu perayaan biasa, sebagai pemberitaan, ya, sebagai kesaksian, bukan sebagai Moade. Di Yahudi juga ada hari raya pohon, hari raya kebun, boleh bikin hari raya apa juga. Dan orang Yahudi tidak keberatan dengan hari raya. Silakan kau bikin perayaan di Yerusalem. Tapi jangan sekali-kali kau bilang itu mau adem, ya. Jangan ya, itu bukan mau ade, itu perayaan, festival saja. Ya. Lalu sebab dalam tradisi Katolik sering disebut misa. Misa itu artinya festival. Nah, festival yang tidak termasuk Moadei Hashem. Moadei Hashem itu ada 7 dan ada 3 yang utama. Nah, 3 yang utama ini orang Israel wajib pergi ke Sion menghadap Hashem pada hari Paskah, pada hari Pentakosta, Sabuot, dan pada hari Pondok Daun. Itu Moadei. Itu bukan festival biasa. Ya, itu Moadei. Artinya sebuah festival di mana itu Hashem yang menggagas dan Hashem terlibat di dalam festival itu.
Makanya bilang Hab Ladonai, festival untuk Hashem. Ya kalau Natal itu festival untuk memberitakan tentang kelahirannya. Itu jangan terlalu alergi ya dengan, walaupun mungkin ada nuansa-nuansa non-Ibrani gitu, ya biasa aja gitu. Ya jangan jadi alergi, jadi resah gitu, biasa ya. Nah, puji Tuhan, ya ini kiranya akan menjadi renungan di pekan Hanukkah ini. Diberkatilah Elohim Avinu yang mengaruniakan Torah kepada kami melalui Musa, dan melalui Yesua kami menerima kasih karunia dan kebenaran, dan kami menerima Roh-Mu yang baik untuk menuntun kami melakukan kebenaran-kebenaran Torah untuk kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama Hamasiah Yesua, amin. Serahkan kepada pemimpin Hamasiah Mesikinu, kiranya akan menyertai kita di dalam kasih dan kebenaran oleh pertolongan Roh Kudus-Nya sampai Mesias Tuhan kita datang kembali. Yevarikha Adonai peis mereka, Yair Adonai panap mereka piku neka, Yisa Adonai panap mereka, Peyasim leha salom. Amin. Amin.